teman-teman, kembali lagi di channel saya. Setelah episode sebelumnya yang sangat seru, kini kita kembali dengan episode yang baru, dengan bocoran cerita yang saya angkat dari novel. Dan jangan lupa subscribe dulu bagi kalian yang suka. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan jangan lupa like. Selamat menikmati. Gasku. Jika seseorang terus mengasimilasi tungku spiritual bahkan setelah itu, mungkin terdapat komplikasi pada tubuhnya. Hanya dengan pemahaman yang sangat mendalam tentang tungku spiritual, dan khususnya, pemahaman sempurna tentang sifat-sifat tungku spiritualnya sendiri, barulah manusia dapat menggunakan 4 atau bahkan 5 tungku spiritual. Dalam sejarah aliansi kuil, terdapat beberapa catatan masa lalu tentang yang menyatu dengan tungku spiritual dalam jumlah besar, dan semuanya telah meninggalkan jejak yang signifikan dalam sejarah. Namun, lebih banyak lagi catatan yang menggambarkan kasus-kasus di mana tungku spiritual yang terserap dalam jumlah berlebihan berdampak negatif terhadap kehidupan penggunanya. Untuk benar-benar menyerap lebih banyak tungku spiritual, ada metode lain, yaitu dengan menggabungkan tungku spiritual satu sama lain. Menggabungkan tungku spiritual yang sudah berasimilasi akan mengurangi jumlah tungku spiritual dalam tubuh seseorang, dan dengan demikian menciptakan lebih banyak ruang untuk menyerap tungku spiritual lainnya. Setelah peleburan, tungku spiritual akan menghasilkan efek akumulasi, dan ini akan meningkatkan efisiensinya. Ini benar-benar hal yang baik bagi siapapun, tetapi apakah semudah itu memadukan tungku spiritual? Mendapatkan kesempatan untuk memadukan tungku spiritual adalah hal yang sangat sulit. Apalagi fakta bahwa fusi itu sendiri melibatkan banyak ketidakpastian dan risiko. Kelompok Long Hao Chen telah memperoleh peluang besar, namun masih terlalu dini untuk mengatakan apakah mereka akan dapat mengambil manfaat darinya. Berendam di kolam hijau, Long Hao Chen tiba-tiba berada dalam kondisi pikiran yang tenang. Setelah kebangkitannya sebagai dewa pilihan, pikirannya menjadi lebih fokus, dan mencapai keadaan optimal dengan sangat mudah. Segera, dia merasakan tubuhnya sendiri terbungkus dalam energi vital, meresap ke dalam dirinya dengan lembut. Energi kehidupan ini memasuki tubuhnya secara perlahan, atau setidaknya terasa seperti itu. Energi yang tidak berbahaya dan bermanfaat ini bergabung dengan energi spiritual cair Long Hao Chen, memperkuat tubuh dan pikirannya, dan segera dia mencapai tingkat relaksasi total. Semua otot dan saluran energinya menjadi lemas saat ini. Perlahan-lahan, energi vital lembut ini menutupi seluruh tubuhnya, sebelum perlahan mengalir ke dadanya. Di sana, perlahan-lahan mereda. Peri elemen cahaya Yating duduk di dalam tungku suci spiritual saat energi vital tipis berwarna hijau ini dituangkan ke dalam tungku suci spiritual. Segera, perubahan misterius terjadi. Kedua tangan Yating mulai mengambil pose tertentu. Saat wajahnya menunjukkan ekspresi bahagia, dia memasuki keadaan khusus. Cahaya putih lembut terpancar dari tungku suci spiritual, menghasilkan lingkaran putih yang menyebar di dalam Long Hao Chen yang tiba-tiba merasakan otaknya sendiri menjadi pusing. Di dadanya, dia merasakan sensasi panas, tapi ini tidak mempengaruhi keadaan fokusnya. Energi spiritual cair di tubuhnya dikonsumsi tanpa suara dengan kecepatan yang mencengangkan di bawah perasaan nyaman ini, dan di kolam hijau ini, energi vitalnya terus menguat. Namun hal ini tidak membantu meningkatkan energi spiritual internalnya. Tampaknya waktu tidak berlalu di tempat ini, dan Long Hao Chen merasakan kehangatan di dadanya meningkat hingga mencapai tingkat panas yang membara. Setelah secara bertahap mencapai kondisi ini, hal itu menghasilkan perasaan berkobar, seolah-olah ada bola api yang menyala dengan keras di dalam dadanya. Namun, dia tidak merasa khawatir saat itu. Jika bahkan setelah kebangkitannya sebagai dewa pilihan dan dengan tingkat pemahamannya mengenai 2 tungku spiritualnya, dia masih tidak dapat memadukannya. Siapa yang dapat mencapai perpaduan tersebut? Ini bukan kesombongan tapi kepercayaan diri. Namun, Long Hao Chen masih gugup. GPP bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk rekan-rekannya. Perpaduan tungku spiritual ini menimbulkan rasa sakit yang jauh melebihi imajinasinya. Selain itu, karena hampir tidak ada energi spiritual internalnya yang tersisa untuk perlindungan diri, setelah energi tersebut terserap seluruhnya dalam proses fusi, semua rasa sakit tersisa untuk ditanggung oleh tubuhnya. Long Hao Chen sebenarnya menantikan untuk melihat perubahan seperti apa yang akan muncul setelah perpaduan antara Yating dan tungku suci spiritual. Yang dia harapkan hanyalah kemampuan tarik tungku suci spiritual tidak akan hilang.
Sebenarnya, meski mengingat kecerdasannya, Long Hao Chen melupakan fakta bahwa setelah menyelesaikan kebangkitannya, kondisi mentalnya belum pulih. Rasa sakit yang harus dia tanggung semakin lama semakin kuat, mencapai titik di mana dia harus mengatupkan giginya hingga hampir tidak mampu menahannya. Jangan lupa bahwa meskipun dia hanya memiliki 2 tungku spiritual, ini adalah 2 tungku spiritual yang telah berevolusi. Tungku spiritual yang belum berevolusi dan yang telah berevolusi sama sekali tidak sama. Sebagai contoh sederhana, tungku suci spiritual yang tidak pernah berevolusi hanyalah tungku spiritual tingkat kelima. Namun setelah berevolusi sudah bisa disebut tungku spiritual tingkat keempat, setelah 2 evolusi, bahkan mencapai puncak tingkat keempat. Terlebih lagi, tungku spiritual yang berevolusi ini akan menjadi jauh lebih stabil dan terjalin dengan tubuh, sehingga membuat proses peleburan menjadi jauh lebih sulit. Terlebih lagi, dia masih memiliki peri cahaya, Yating. Setelah mengikuti Long Hao Chen, Yating sudah berevolusi 3 kali. Jangankan dia, bahkan banyak yang mencapai langkah ke-8 atau ke-9 belum tentu membuat tungku spiritual mereka berevolusi sesering itu. 3 evolusi memberi Yating tubuh yang hampir jasmani, dan di surga ilusi, dia berhasil mendapatkan energi vitalnya sendiri. Dalam beberapa hal, dia tidak sesederhana tungku spiritual belaka, dan kecerdasannya sangat besar. Selama dia terus berevolusi, suatu hari dia akhirnya akan mencapai tingkat tungku spiritual cerdas yang telah disebutkan Long Hao Chen sebelumnya. Dan hari itu, dia akan mencapai tingkat tertinggi sebagai tungku spiritual. Karena alasan ini, ketika Long Hao Chen menggabungkan tungku suci spiritual dan peri cahaya Yating, kesulitannya jauh lebih sulit daripada orang lain. Tentu saja, rasa sakit yang harus ditanggung Long Hao Chen bukanlah yang terberat, setidaknya Chai Er mengalami masa yang lebih sulit daripada dia. Pada saat yang sama, Chai Er juga duduk di kolam hijau, dia agak pucat dan keringat dengan cepat menetes dari wajahnya, di sekelilingnya, aliran udara abu-abu bergelombang, dan nafas kehidupan terasa tidak sesuai dengan niat membunuh yang intens. Di bawah niat membunuhnya yang mengerikan, pakaiannya benar-benar telah memudar, dan kulitnya yang putih bersih terus-menerus dipenuhi keringat, dapat dilihat dengan jelas bahwa di bagian tengah dadanya, gelombang kilau abu-abu muncul tanpa henti, menyebabkan niat membunuh di sekitarnya terus meningkat. Meskipun tungku spiritual Long Hao Chen telah berevolusi beberapa kali, Chai Er memiliki 3 tungku, yang salah satunya baru saja berevolusi. Kesulitan menggabungkan 3 tungku spiritual jauh lebih tinggi daripada melakukan hal yang sama dengan 2 tungku spiritual. Jadi, meskipun 2 tungku spiritual Long Hao Chen telah berevolusi sebanyak 5 kali, rasa sakit yang harus ditanggungnya jauh dari yang dialami oleh Chai Er. Orang yang berbeda pasti mempunyai pengalaman yang sangat berbeda selama peleburan tungku spiritual mereka, dan ini tetap berlaku meskipun 2 orang tidak terlalu berbeda dalam hal kultivasi, atau dalam tungku spiritual yang telah mereka asimilasi. Ini karena keadaan pikiran mempunyai pengaruh yang besar terhadap proses fusi. Chai Er tidak diragukan lagi dipenuhi dengan tekad yang teguh, dan ini menjadi kasus terutama setelah dia mengikuti Long Hao Chen. Kesuraman dalam dirinya perlahan-lahan diterangi oleh pancaran sinarnya, yang bisa dikatakan telah memperbaiki sifatnya. Gigih ketika menghadapi kesulitan, dia akan terus berjuang selama itu demi Long Hao Chen, dan tidak pernah mengendur kapanpun. 3 tungku spiritualnya adalah tungku spiritual samsara, tungku spiritual 1000 serangan, dan tungku spiritual bayangan sejati yang baru diperoleh. Tidak diragukan lagi, tungku spiritual samsara menempati posisi terdepan di antara ketiganya. Dalam sepersekian detik proses fusi dimulai, kekuatan mengerikan dari tungku spiritual samsara meledak seketika, segera mengalahkan dan menghancurkan 2 tungku spiritual lainnya, sebelum mulai mengasimilasi 2 lainnya. Menyerap pecahan dan energi dari 2 lainnya, tungku spiritual samsara memang kejam. Ada yang mungkin bertanya sensasi apa rasanya jika 2 tungku spiritual pecah berkeping-keping di dalam tubuhmu. Saat itu, bukan hanya pakaian Chai Er yang dimusnahkan, bahkan seluruh tubuhnya menunjukkan tanda-tanda tidak mampu menahannya. Untunglah asimilasinya terhadap tungku spiritual samsara telah terjadi jauh sebelumnya, dan dia dapat sepenuhnya menggunakan kekuatan dahsyatnya. Setelah melewati 10 tahun fusi, tungku spiritual samsara memperoleh keselarasan sempurna dengan tubuhnya, bahkan ketika tubuhnya hancur, tungku spiritual samsara mengeluarkan energi untuk melindunginya. Namun meski begitu, spiritual samsara hanya melindungi tubuhnya dan tidak mengurangi rasa sakitnya. Bayangkan saja, rasa sakit apa yang akan timbul jika tubuhmu dicabik-cabik? Jadi, pada saat itu, tubuh Chai Er terasa sangat mati rasa,
sebelum rasa sakit yang tak tertandingi menimpanya, membuatnya berada dalam keadaan yang bahkan lebih mengerikan daripada saat dia pertama kali berasimilasi dengan tungku spiritual samsara. Bahkan jika itu adalah Long Hao Chen dan bukan Chai Er, dia mungkin akan berteriak dengan sedih. Namun, Chai Er tidak melakukannya. Telah disiksa oleh tungku spiritual samsara sejak masih gadis berusia 3 tahun, dia sangat ulet, dan terus mengatupkan giginya dan menahan rasa sakit dengan pahit. Perpaduan antara 3 tungku spiritual terlalu menantang. Bahkan dengan pimpinan tungku spiritual samsara, dia masih menghadapi bahaya ekstrim dan tidak dapat dihindari. Karena yang lain baru saja menyerap tungku spiritual yang baru mereka peroleh, proses fusi mereka tidak sesulit Long Hao Chen dan Chai Er. Namun, ini adalah pertama kalinya mereka semua mendapatkan tungku spiritual, dan pemahaman kontrak mereka dengan tungku baru mereka terbatas. Oleh karena itu, proses fusi juga tidak mudah bagi mereka. Bagi pasukan pemburu iblis kelas 21, uji coba ini hanya bisa digambarkan sebagai tantangan ekstrim, kekuatan, kemauan dan tekad mereka memungkinkan mereka untuk menghadapinya. Namun jika gagal, kemungkinan besar mereka tidak hanya akan kehilangan tungku spiritual mereka, namun juga kualifikasi mereka untuk tetap menjadi tim yang setara. Semua orang dengan jelas memahami hal ini, dan karenanya sama sekali tidak menyerah. Wang Yuan sedang menunggu dalam diam, dikelilingi oleh pemandangan hijau tanpa batas. Saat vitalitas yang kuat muncul dari tubuhnya, dia bahkan bisa merasakan energi spiritual eksternalnya diperkuat secara tidak kasat mata. Namun, dia sedang tidak berminat untuk membenamkan dirinya dalam menikmati manfaat dari peningkatan energi spiritual eksternalnya. Setelah tidak bisa menjalani sidang ketiga, dia hanya bisa menunggu di sini dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Karena dia tidak ingin menimbulkan masalah pada teman-temannya, dia tidak berusaha untuk pergi, dan hampir 3 jam telah berlalu. Surga ilusi hanya akan terbuka selama 3 hari, jadi setelah 3 jam menunggu dengan pahit, bahkan Wang Yuan pun mau tidak mau mulai berkultivasi. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menahan diri untuk tidak pergi. Kesepian seringkali merupakan siksaan yang lebih besar daripada rasa sakit. Akhirnya, dengan kilatan cahaya keemasan, sesosok tubuh muncul di dekat Wang Yuan, dikelilingi oleh cahaya hijau. Tepat setelah muncul, orang ini tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Ketika tubuhnya mengejang hebat, dia jatuh ke tanah dan mendarat di pantatnya. "Apakah kamu baik-baik saja?" Wang Yuan buru-buru bertanya dengan prihatin. Yang pertama muncul tak lain adalah Zhang Fangfang yang baru saja menembus langkah ke-7. Zhang Fangfang membuka mulutnya lebar-lebar, menarik napas dalam-dalam, di dahinya, banyak keringat mengalir. Setelah mengalami banyak kesulitan, dia akhirnya rileks, dan setelah menarik napas dalam-dalam, dia menjawab Wang Yuan sambil tersenyum, "Saya baik-baik saja." Wang Yuan dengan sedih bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja? Terakhir kali kamu mengatakan itu, kamu sudah hampir menjadi cacat." Zhang Fangfang tersenyum, sambil menggaruk kepalanya sendiri, "Saya baik-baik saja." Namun, perpaduan tungku spiritual terlalu menyiksa. Jika bukan karena fakta bahwa saya baru saja mencapai langkah ke-7 dan memiliki jumlah energi spiritual yang cukup untuk mencapai fusi, saya khawatir saya belum tentu berhasil melakukannya. Omong-omong, Ye Xiaolei benar-benar cukup toleran, karena energi spiritual saya telah mencapai 10.000 unit setelah terobosan ini. Sepertinya dia benar-benar bisa mengendalikan dan mengubah peraturan surga ilusi sampai batas tertentu. Wang Yuan tampak terkejut. Fusi telah tercapai, bagaimana tungku spiritual berubah? Berdiri, Zhang Fangfang memberinya senyuman, "Ya, saya telah memberikan tungku spiritual yang saya peroleh setelah peleburan ini dengan nama tungku spiritual kehidupan kedua, lihatlah." Mengatakan itu dengan santai, matanya bersinar dengan kilatan keemasan, dan segera setelah itu, kilau keemasan muncul di dadanya. Seketika, Zhang Fangfang lainnya muncul di depan Wang Yuan, tetapi yang ini tidak memiliki peralatan apapun, membentuk keberadaan yang hanya terbuat dari cahaya keemasan. "Aku ini memiliki 1/8 dari total energi spiritualku, dan bahkan bisa menggunakan senjata apapun yang kuberikan padanya. Dia akan mendengarkan semua perintahku. Saya bisa memanggilnya sekali sehari, dan pemanggilannya akan berlangsung selama 1 jam. Saya dapat memastikan bahwa perpaduan tungku spiritual menyebabkan mereka memperoleh kekuatan yang besar." Wang Yuan tampak terkejut melihat sosok emas itu, dipenuhi rasa iri. Tungku spiritual cloning semacam ini hampir mencapai tingkat kedua sebagai tungku spiritual. Itu sudah merupakan amplifikasi yang luar biasa, dan klon ini juga bertahan untuk waktu yang lama. Tapi yang lebih penting, dia bisa menggunakan peralatan juga.
Meskipun dia tidak tahu tingkat apa yang baru saja dicapai oleh tungku spiritual yang diperoleh Zhang Fangfang, tungku spiritual tingkat kedua pasti akan meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Mengandalkan ini, dia sudah memenuhi syarat untuk tantangan mendapatkan Mithril Foundation Armor. Melihat Zhang Fangfang sudah baik-baik saja, dia tanpa sadar mundur. Ketika dia bersiap untuk duduk lagi dan terus menunggu kembalinya rekan-rekannya, Zhang Fangfang tiba-tiba bertanya, "Yuan Yuan, apakah kamu sudah punya pacar?" Wang Yuan berbalik untuk melihatnya dengan kaget. Melihat tatapan tajam Zhang Fangfang dan semangat jantan memenuhi dirinya, dia agak heboh, tanpa sadar menjawab, "Tidak, saya tidak melakukannya." "Kalau begitu, itu bagus." Zhang Fangfang tampak santai mendengar jawaban itu. Alis Wang Yuan terangkat, "Mengapa itu bagus? Apakah menurutmu gadis ini tidak dapat menemukan orang yang menyukainya?" Zhang Fangfang langsung terlihat panik, "Tidak, jangan salah paham. Itu bukanlah apa yang saya maksud, aku hanya menyukaimu." Ketika dia mengucapkan beberapa kata terakhir ini, keduanya tampak tercengang satu sama lain. Wang Yuan hanya merasakan sakit di hatinya, tapi dengan cepat merespon sambil memasang wajah serius, "Tapi aku tidak menyukaimu, apa kamu pikir aku akan memberikan hatiku hanya karena kamu menyelamatkanku? Biar ku beritahu, aku tidak suka laki-laki. Karena kamu menyelamatkanku, aku akan menebusnya di masa depan." Mengatakan itu, dia segera memalingkan wajahnya, dan berhenti menatap Zhang Fangfang. Zhang Fangfang tidak berkata apa-apa dan hanya memandangnya dalam diam. Dia juga tidak menoleh, dan suasananya mulai menjadi canggung. Beberapa saat kemudian, Zhang Fangfang tampak sedikit terhibur, dan menyatakan dengan suara yang terdengar kasar dan suram, Yuan, aku belum mengatakan itu sambil percaya bahwa kamu mulai menyukaiku. Lagi pula, kita belum lama mengenal satu sama lain. Dan terlepas dari apakah kamu menyukaiku atau kamu menyukai pria atau wanita, perasaanku padamu tidak akan berubah, memberitahumu tentang mereka sudah cukup bagiku." Bahu Wang Yuan bergetar, tetapi tanpa berbalik dia bertanya, "Apa yang kamu sukai dariku?" Suaranya jelas. Jawaban Zhang Fangfang adalah, "Apakah kamu percaya pada cinta pada pandangan pertama?" Ini adalah jawaban jujur saya untuk pertanyaan ini. Saya hanya bisa mengatakan bahwa saya tidak tahu. Namun, saya merasa sangat senang karena takdir memungkinkan saya bertemu denganmu. Wang Yuan terdiam sekali lagi, dan Zhang Fangfang tidak berkata apa-apa lagi. Saat ekspresi wajahnya terlihat lebih santai, dia duduk bersila di tempat yang sama, dengan penuh perhatian memperhatikan gadis jangkung dan langsing yang berdiri di hadapannya. Tepat pada saat itu, siluet kedua muncul di lampu hijau. Penampilannya yang menyedihkan bahkan lebih tak tertahankan dibandingkan Zhang Fangfang. Terkejut dan takut dengan kejadian yang tiba-tiba itu, Wang Yuan buru-buru berdiri untuk melihat bahwa Han Yu lah yang jatuh ke tanah. Han Yu tidak hanya terengah-engah, tapi langsung jatuh pingsan. Tanpa memberi Wang Yuan waktu untuk melangkah maju, cahaya keemasan jatuh secara akurat ke Han Yu. Itu adalah pemulihan hebat, mantra penyembuhan tunggal yang ditargetkan dari elemen cahaya. Zhang Fangfang terus mendorong tangannya ke dada Han Yu, merasakan perubahan pada tubuhnya. Beberapa saat kemudian, Zhang Fangfang berkata dengan suara santai, "Dia baik-baik saja, kalau tidak salah, fusinya seharusnya berhasil juga." Ada bentuk energi spiritual cahaya yang sangat lembut namun ulet di dadanya. Ini tentu saja merupakan kekuatan dari tungku spiritual. Wang Yuan mengangguk sebelum melihat ke arah Zhang Fangfang yang serius dan berkata, "Kalau begitu, itu bagus." Keduanya saling memandang, tetapi Wang Yuan segera melarikan diri setelah itu, memalingkan wajahnya lagi. Dia tidak berani menatap Zhang Fangfang lebih jauh. Tiba-tiba dia cukup takut melihat tatapan serius di matanya. Sekitar setengah jam kemudian, Han Yu perlahan-lahan sadar kembali. Seperti yang dikatakan Zhang Fangfang, persidangannya berhasil. Setelah melebur, kedua tungku spiritual tersebut menjadi tungku baru, yang disebut perlindungan cahaya. Tungku spiritual ini sangat tangguh, dan dapat digunakan dalam keadaan apapun, memungkinkan Han Yu melepaskan perlindungan cahaya dalam jarak 5 meter. Perlindungan cahaya ini bisa mencapai kekuatan pertahanan 3 kali lebih kuat dari kekuatannya sendiri, mencapai kekuatan pertahanan dari penghalang ilahi. Pada saat yang sama, ketika dia akan menggunakan perlindungan cahaya, di area tertutup, kecuali dari sifat elemen kegelapan, energi spiritual dari semua orang di dalam akan dipulihkan dengan kecepatan 10 kali lipat hingga mencapai puncaknya. Tidak diragukan lagi, tungku spiritual ini akan menguat bersamanya. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah setelah fusi ini, perlindungan cahaya sepertinya tidak dapat berevolusi.
Secara keseluruhan, tungku spiritual ini masih sedikit kalah dengan tungku spiritual kehidupan kedua milik Zhang Fangfang. Setelah tidak kurang dari setengah jam, Chen Ying'er, Lin Xin dan Sima Xian muncul hampir pada waktu yang bersamaan, hanya saja keduanya memiliki bentuk yang sangat berbeda. Chen Ying'er tampak berantakan, dan segera jatuh pingsan di pelukan Wang Yuan. Pakaiannya basah oleh keringat dan menjadi transparan sepenuhnya. Dia tidak tahan lagi dan pingsan dengan akibat yang besar. Penampilan Sima Xian bahkan lebih menyedihkan daripada penampilannya. Saat dia muncul, dia tampak seperti sepotong daging barbeque. Dia jatuh ke tanah, membawa bau harum daging gosong, kulitnya tampak benar-benar terkarbonisasi, dan beberapa bagian dagingnya benar-benar tampak terpanggang. Han Yu dan Zhang Fangfang menyembuhkannya dengan kekuatan penuh, sebelum Sima Xian akhirnya dianggap hidup kembali, namun mereka berdua masih belum sadarkan diri, dan tidak bangun bahkan setelah setengah jam. Khususnya, Sima Xian benar-benar mengalami kerusakan yang sangat serius pada tubuhnya. Meminum pil Lin Xin, dan disembuhkan hanya membuatnya tetap hidup dan tidak ada lagi. Sulit untuk mengatakan apakah akan ada gejala sisa setelahnya. Cahaya keemasan menembus lampu hijau, dan sosok emas muncul dari kabut cahaya. Dari elemen cahaya, Sima Xian, Han Yu, dan Zhang Fangfang semuanya telah muncul, dan Long Hao Chen adalah yang terakhir muncul. Namun, pada saat itu, semua orang tampak tak bernyawa. Ini karena dari kabut cahaya hijau itu.